Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih dalam PJJ, pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita masuk tema 5, pembelajaran IPA. Banyak KD, maka Ibu akan bahas satu persatu ya. Di muatan KD 35 ini kita akan bahas yang pertama adalah pengertian ekosistem dan jenis makanan hewan. Kemudian yang kedua adalah daur hidup hewan. Yang ketiga, rantai makanan beserta dengan jaring-jaring makanannya. Yang keempat, hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Satu-satu kita akan bahas. Yang pertama, pengertian ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, di komponen ekosistem ini ada dua ya. Yang pertama, komponen biotik, yang kedua komponen abiotik. Kita bahas satu-satu. Komponen biotik makhluk hidup. Jadi biotik itu adalah makhluk hidup. Contohnya apa saja? Manusia, hewan, tumbuhan. Kemudian komponen yang kedua adalah abiotik, yaitu benda tak hidup. Apa saja yang termasuk benda tak hidup? Contohnya tanah, udara, air, cahaya matahari, dan suhu. Nah, ekosistem ini dibedakan menjadi dua golongan. Ada ekosistem alam dan ada ekosistem buatan. Kalau ekosistem alam itu meliputi hutan, sungai, danau, laut, padang pasir, kemudian kutub. Tapi sedangkan ekosistem buatan ini bisa meliputi sawah, ladang, kebun, kolam, dan akuarium. Ini gambar di mana terjadinya ekosistem hutan. Tadi Ibu sudah jelaskan, komponen ekosistem itu ada biotik dan abiotik. Pada ekosistem hutan, yang menjadi komponen biotik di sini adalah hewan, kemudian tumbuhan. Yang menjadi komponen abiotik pada ekosistem hutan di sini adalah tanah, udara, sinar matahari, dan sebagainya. Contoh yang kedua, ekosistem buatan. Ini gambar sawah. Di sawah pun terdapat komponen biotik dan abiotik. Komponen biotiknya apa saja? Hewan, entah itu dari serangga, dari tikus, pokoknya yang menduduki ekosistem sawah, belut, ular, dan padinya. Ekosistem abiotiknya, ekosistem sawah, abiotiknya adalah air, udara, cahaya matahari. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang pertama, faktor alam. Yang kedua, faktor aktivitas manusia. Kita akan bahas faktor alam terlebih dahulu. Faktor alam ini bisa berupa bencana alam. Nah, bencana alam dapat merusak suatu ekosistem, misalnya gempa bumi, banjir, gunung meletus, tsunami, angin topan, dan tanah longsor. Sedangkan faktor aktivitas manusia itu misalnya kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Aktivitas manusia yang tidak cerdas inilah yang mengakibatkan keseimbangan ekosistem ini terganggu. Misalnya penebangan pohon secara berlebihan, melakukan pertambangan yang tidak sesuai izin, kemudian pertanian dan perburuan liar. Ini contoh dari penebangan dan pembakaran hutan. Aktivitas manusia yang terlalu berlebihan seperti ini akan mengakibatkan keseimbangan ekosistem menjadi terganggu. Atau terjadinya penambangan di laut, membuang limbah-limbah di laut, maka itu mengakibatkan banyaknya matinya terumbu karang, hewan-hewan yang ada di laut. Itu juga faktor aktivitas manusia. Atau perburuan liar. Banyak sekali manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja memburu hewan-hewan yang dilindungi, kemudian untuk dimanfaatkan oleh pribadi, mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, ini tidak boleh ya anak-anak, karena
faktor aktivitas manusia inilah yang sering mengakibatkan keseimbangan ekosistem ini menjadi terganggu. Oleh karena itu, anak-anak harus bisa menjaga bumi ini, menjaga lingkungan ini, agar kita bisa bijak menggunakan dan memanfaatkan yang sudah Allah berikan kepada kita di muka bumi ini. Sekarang kita bahas pengelompokan hewan berdasarkan makanan. Ada hewan herbivora. Nah, kelompok hewan pemakan tumbuhan ini disebut herbivora. Kenapa? Karena tumbuhan yang dimakan itu berupa daun, batang, buah, dan biji-bijian. Nah, untuk hewan herbivora ini, susunan giginya pun terdiri atas gigi seri. Fungsinya untuk apa? Untuk memotong makanan. Dan gigi geraham yang lebar itu fungsinya untuk mengunyah makanan. Nah, kelompok hewan herbivora ini tidak memiliki gigi taring, ya anak-anak ya. Jadi herbivora ini hanya memiliki gigi seri untuk memotong makanan, kemudian gigi geraham untuk mengunyah makanan, dan tidak memiliki gigi taring. Contoh hewan apa saja yang termasuk herbivora? Badak itu herbivora, kuda, gajah, dan kambing. Dan masih banyak lagi. Kemudian hewan omnivora. Nah, kelompok hewan pemakan tumbuhan maupun hewan lain ini punya susunan gigi terdiri atas seri, gigi taring, dan gigi geraham yang berkembang dengan seimbang. Jadi, omnivora ini pemakan segala. Tumbuhan dia makan maupun hewan lain dia makan. Apa saja contoh hewan omnivora? Antara lain beruang, orangutan, landak, tikus, dan ayam itu termasuk omnivora. Untuk hewan yang selanjutnya, pengelompokan hewan insektivora. Nah, ini kelompok hewan pemakan serangga. Nah, hewan insektivora umumnya memiliki struktur tambahan berupa lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Contoh hewan insektivora ini antara lain cicak, katak, terenggiling, dan bunglon. Hewan yang terakhir adalah karnivora, hewan pemakan daging. Nah, hewan karnivora ini memiliki gigi taring atau paruh yang tajam dan kuat untuk mencabik dan merobek daging mangsanya. Contoh hewan karnivora ini antara lain kucing, harimau, macan tutul, buaya, ikan hiu, dan burung elang. Jadi ada 4 pengelompokan ya, herbivora, omnivora, insektivora, dan karnivora. Yang kedua kita akan bahas adalah daur hidup hewan. Daur hidup hewan adalah proses perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Nah, daur hidup hewan ini ada 2 ya anak-anak ya. Ada yang dinamakan hewan metamorfosis, ada yang dinamakan hewan tidak bermetamorfosis. Apa sih hewan yang bermetamorfosis? Adalah bentuk tubuh hewan yang sangat berbeda dengan hewan dewasanya. Biasanya ditandai hewan bermetamorfosis itu dia memiliki tahapan kepompong atau pupa. Kita bahas satu-satu ya. Hewan bermetamorfosis pun terbagi menjadi 2 anak-anak. Ada yang bermetamorfosis sempurna, ada yang tidak bermetamorfosis sempurna. Kita akan bahas metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna itu dicirikan dengan bentuk tubuh yang sangat berbeda dengan bentuk telurnya. Jadi saat menetas sampai ke bentuk dewasa itu sangat berbeda. Contohnya pada hewan kupu-kupu. Di sini ada beberapa tahapan. Coba anak-anak perhatikan. Yang pertama tahap telur. Kemudian berubah menjadi ulat. Setelah ulat kemudian kepompong. Setelah kepompong berubah menjadi kupu-kupu dan menjadi kupu-kupu dewasa. Anak-anak bisa perhatikan di sini yang disebut metamorfosis sempurna. Artinya perubahan, pertumbuhan, perkembangan hewan itu sangat berbeda jauh antara hewan yang masih kecil atau hewan yang masih muda itu berbeda saat hewannya menjadi dewasa. Atau di sini ada lagi lalat. Nah, lalat pun sama berbeda. Dari telur bisa dilihat gambarnya, kemudian jadi larva,
Setelah larva, menjadilah kepompong atau pupa, baru menjadi lalat dewasa yang memiliki sayap. Nah, ini juga metamorfosis sempurna. Selanjutnya ada lagi pada katak. Kita lihat telur berubah menjadi kecebong tanpa kaki, setelah itu berubah lagi menjadi kecebong berkaki, kemudian berubah menjadi katak berekor, kemudian menjadi imago atau katak dewasa. Di sini anak-anak bisa lihat ini metamorfosis sempurna, di mana sangat berbeda jauh dari perubahan telur hingga menjadi katak dewasa. Yang terakhir, ini adalah nyamuk. Nyamuk prosesnya pun sama, dikatakan metamorfosis sempurna karena sangat berbeda jauh. Dari telur, kemudian larva, kemudian pupa, kemudian menjadi nyamuk tanpa sayap, ya kan? Di sini setelah itu tahapannya dengan sayap dan menjadi nyamuk dewasa. Ini metamorfosis sempurna. Kemudian kita bahas metamorfosis tidak sempurna. Apa yang dimaksud metamorfosis tidak sempurna? Dicirikan dengan bentuk tubuh hewan muda yang tidak berbeda dengan yang dewasa. Kita bahas satu-satu ya. Ini kecoa. Nah, bisa dilihat proses metamorfosisnya telur, terus nimfa, kemudian langsung menjadi imago atau hewan dewasa. Nah, antara telur, kemudian nimfa, kemudian imago, ini bisa dikatakan metamorfosis tidak sempurna. Kenapa? Karena dari nimfa ke perubahan kecoa besar itu tidak ada perubahannya. Hanya paling perubahannya di sayap, ya. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya, biasanya hanya penambahan ukuran atau struktur tubuh seperti sayap. Nah, itu biasanya pada hewan metamorfosis tidak sempurna. Jadi dia tidak melalui kepompong. Contoh lain ya, pada capung. Capung pun sama. Dari telur, nimfa, kemudian menjadi imago. Pada saat nimfa kemudian menjadi imago, itu hanya perbedaannya adalah sayapnya. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan seperti pada contoh sebelumnya. Yang terakhir, belalang. Nah, anak-anak bisa lihat belalang dari telur, kemudian sampai fase nimfa, kemudian jadi belalang dewasa, itu tidak ada perubahan yang signifikan. Hanya perubahannya adalah penambahan ukuran dan penambahan sayap, biasanya seperti itu. Ini adalah metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya ada hewan yang tidak bermetamorfosis. Nah, hewan-hewan yang tidak bermetamorfosis ini maksudnya adalah hewan mengalami perubahan bentuk dan penambahan struktur tubuh. Jadi tidak mengalami perubahan bentuk dan penambahan struktur tubuh. Jadi baik dari hewan yang masih kecil sampai ke yang dewasa, dia hanya perubahan bentuk tubuhnya aja, tapi tidak ada penambahan. Nah, hewan yang bentuk dan struktur tubuhnya sama saat masih muda sampai hewan tersebut dewasa. Apa saja contohnya? Ayam. Ayam ini kan dari telur, kemudian ayam kecil, itik bisa dikatakan menjadi ayam dewasa. Ini tidak ada perubahan struktur tubuhnya. Selanjutnya kucing. Kucing dilahirkan jadi anak kucing, kemudian kucing muda jadi kucing dewasa. Ini tidak ada perubahan sama sekali. Atau yang terakhir, pada ikan ataupun pada kadal sama. Hanya bentuknya saja yang kecil kemudian menjadi besar. Ini adalah hewan yang tidak bermetamorfosis. Sekarang kita bahas rantai makanan. Apa sih rantai makanan? Rantai makanan adalah proses dimakan antar makhluk hidup di dalam lingkungannya untuk kelangsungan hidupnya. Nah, rantai makanan ini ada 3 peran. Terdapat 3 peran makhluk hidup di dalam rantai makanan. Ada yang berperan sebagai produsen, ada yang berperan sebagai konsumen, dan ada yang berperan sebagai pengurai. Satu-satu Ibu akan bahas. Peran yang pertama, produsen. Adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Nah, biasanya bisa melalui fotosintesis.
makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri adalah tumbuhan hijau biasanya. Sedangkan konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Jadi dia memakan atau memanfaatkan makhluk hidup yang lainnya. Ada 3 tingkatan konsumen di sini. Ada konsumen tingkat 1 di mana hewan yang memakan tumbuhan. Berarti tingkatan konsumen tingkat 1 ini merupakan hewan herbivora ya. Bisa rusa, kelinci, belalang, ini konsumen tingkat 1. Sedangkan konsumen tingkat 2 ini adalah hewan yang memakan hewan lain. Nah, biasanya berupa kelompok hewan karnivora atau omnivora. Contohnya katak, ular, tikus, ayam. Nah, ini konsumen tingkat 2. Kemudian kalau konsumen tingkat 3 adalah kelompok hewan yang tidak ada pemangsanya lagi. Nah, ini bisa dikatakan kelompok hewan karnivora yang tidak ada pemangsanya. Contohnya adalah singa, elang, dan harimau. Selanjutnya, peran yang ketiga makhluk hidup adalah pengurai. Apa itu pengurai? Makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lainnya yang telah mati. Tadi kan konsumen tingkat 3-nya adalah hewan yang tidak ada pemangsanya atau karnivora. Singa, elang tidak ada pemangsanya. Maka pada saat singa, elang mati, maka yang berperan adalah pengurai. Pengurai inilah yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang lainnya yang telah mati. Apa saja? Bakteri dan seterusnya. Sekarang jenis-jenis rantai makanan. Nah, di sini ada rantai makanan. Produsen adalah rumput. Kemudian konsumen tingkat 1 adalah belalang. Konsumen tingkat 2 adalah katak. Konsumen selanjutnya adalah ular. Nah, ular dimakan oleh elang. Maka elang tidak ada pemburunya, akhirnya mati kemudian terurai. Ini rantai makanan dari produsen, konsumen hingga sampai ke pengurai. Atau contoh yang lain pada ekosistem laut. Yang pertama, fitoplankton. Nah, ini berarti hewan laut yang bisa membuat makanannya sendiri. Kemudian zooplankton adalah hewan-hewan kecil yang memakan fitoplankton. Kemudian ikan kecil, ikan besar, paus bergigi, kemudian pengurai. Nah, ini jenis rantai makanan di darat dan di ekosistem laut. Sekarang kita bahas jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ini maksudnya adalah kumpulan beberapa rantai makanan dalam suatu ekosistem. Dalam jaring-jaring makanan ini bisa beberapa rantai makanan terjadi. Nah, ini contoh gambarnya pada pohon, itu bisa dimakan oleh badak, bisa juga dimakan oleh jerapah. Nah, jerapah dan badak bisa dimakan oleh singa. Atau rumput, dimakan tikus, dan seterusnya. Ini merupakan gambar jaring-jaring makanan. Yang keempat, kita akan bahas simbiosis. Apa itu simbiosis? Hubungan antar makhluk hidup. Nah, hubungan erat yang khas antara dua jenis makhluk hidup yang hidup bersama itu disebut simbiosis. Simbiosis ini ada 3 ya. Ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis komensalisme, dan ada simbiosis parasitisme. Satu-satu kita akan bahas. Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan antara dua belah pihak. Contoh dari makhluk hidup yang memiliki hubungan simbiosis adalah terjadi pada kupu-kupu dan bunga atau kumbang dan bunga. Ini mereka saling menguntungkan ya. Simbiosis mutualisme dari hewan yang lainnya adalah hubungan antara kerbau dan burung jalak. Ini termasuk simbiosis mutualisme, di mana kerbau memiliki banyak kutu, kemudian burung jalak adalah pemakan kutu. Ini saling menguntungkan. Atau terjadi pada ikan badut dan anemo. Nah, ini juga saling menguntungkan. Simbiosis komensalisme.
Kita akan bahas simbiosis komensalisme, yaitu hubungan yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Nah, ini terjadi pada ikan hiu dan ikan remora, di mana ikan remora ini berlindung, mendapatkan perlindungan dari ikan hiu, sedangkan ikan hiu tidak mendapatkan keuntungan ataupun tidak mendapatkan kerugian saat didekatkan oleh ikan remora. Kemudian ada lagi antara anggrek atau paku dengan pohon besar. Tumbuhan ini termasuk juga komensalisme, simbiosis komensalisme, di mana tumbuhan anggrek dan tumbuhan paku menumpang pada pohon besar. Maka pohon besar ini tidak merasa diuntungkan ataupun tidak merasa dirugikan dengan keberadaan pohon anggrek ataupun pohon paku. Oke, terakhir kita akan bahas adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini adalah hubungan yang satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lain dirugikan. Contohnya adalah hewan dengan kutu yang hidup di tubuh hewan. Atau contoh lain adalah nyamuk dengan manusia. Nyamuk yang diuntungkan karena mendapatkan zat makanan berupa darah, sedangkan manusia yang dirugikan. Atau juga kutu dengan kucing, atau tali putri dan tumbuhan inang. Ini juga termasuk simbiosis parasitisme. Atau ada lagi adalah bunga rafflesia yang hidup pada inangnya. Nah, ini juga termasuk adalah simbiosis parasitisme, yaitu interaksinya hanya satu yang menguntungkan individu, sedangkan individu yang lainnya dirugikan. Baik anak-anak, demikian materi tentang tema 5 IPA ini lumayan banyak ya, dari ekosistem, metamorfosis, rantai makanan, jaring-jaring makanan, bahkan sampai simbiosis. Ibu berharap anak-anakku sekalian selain mendengarkan video ibu ini, anak-anak juga banyak baca ya. Di ibu pena ini banyak penjelasannya, tolong baca-baca lagi agar lebih paham. Sekarang ini latihan soal, silakan anak-anak kerjakan. Mudah, ini hanya pilihan ganda semuanya. Ya, demikian anak-anakku sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.